Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita terus berusaha, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Jangan sampai kita ini tertipu dengan godaan-godaan setan. Jangan sampai kita tergelincir dengan godaan-godaan setan. Setan yang berbentuk manusia maupun setan yang berbentuk jin. Jangan sampai kita ini terpedaya. Kita harus terus waspada. Kita harus berusaha terus mengerjakan perintah-perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, memohon pertolongannya. Usahakan sholat malam, puasa sunnah, semua ini usahakan betul-betul dikerjakan, ditingkatkan, supaya kita betul-betul mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali Allah dan seluruh para nabi pun, mereka semua itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala problem, dalam menghadapi segala masalah. Mereka selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan wali setan. Kalau wali setan, dia meminta pertolongan kepada setan. Jadi kita harus bisa membedakan. Dan kebanyakan umumnya manusia ini tidak bisa membedakan. Kadang-kadang nampaknya seperti wali Allah, tapi perbuatannya tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wali syaitan. Wali syaitan ini ya kadang-kadang nampaknya seperti orang soleh, tapi mereka sering menyelisihi ajaran Nabi, tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Dia memiliki keistimewaan, kelebihan, karomah, keistimewaan dari setan, bukan karomah yang sebenarnya. Kalau karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wali-walinya setan, dia punya keistimewaan juga, dibantu oleh setan-setan karena kedurhakaannya, karena dia menyelisihi ajaran Nabi, karena dia berbuat sesat, karena dia berbuat perbuatan yang tidak benar, amalan-amalan yang tidak benar, sehingga dibantu oleh setan-setan. Setan senang lihat orang yang seperti itu dibantu, diberi kesaktian, tapi kesaktian itu dari setan. Nah, umumnya kita ini tidak bisa membedakan mana keistimewaan karomah yang sebenarnya itu dari Allah, mana kesaktian yang dari setan. Umumnya kita belum bisa membedakan, kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Insya Allah kita bisa membedakan. Di hati kecil kita tahu, oh ini salah, oh ini sesat, oh ini enggak benar. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Kalau kita ini masih, langkah kita ini banyak dalam kesalahan, dalam kesesatan, ini kadang-kadang masih bisa condong kepada yang sesat juga. Jadi harus betul-betul membersihkan diri, mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa memberikan perlindungan kepada diri mereka. Mereka memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seluruh para nabi. Wali Allah pun tidak bisa melindungi dirinya, melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maha segalanya ini Allah Ta'ala.
Dekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Usahakan sholat 5 waktu yang tepat waktunya. Usahakan banyak-banyak berpuasa sunnah, melakukan amal soleh, menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa diberi keistimewaan, karomah. Siapapun orangnya itu bisa menjadi wali Allah kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul takwanya itu benar, mengikuti betul-betul petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Dia bisa menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Supaya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi maka perangilah wali-wali setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Jadi tipu daya setan itu sangat lemah. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita selamat dari tipu daya setan. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, godaan setan itu memang besar. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah sekali digelincirkan, mudah sekali dijerumuskan oleh setan. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tipu daya setan itu amat lemah. Kita jangan berharap kepada selain Allah. Setan itu lemah. Allah itu maha kuat, maha gagah, maha perkasa, maha segala-galanya. Kalau kita berharap betul-betul kepada Allah, jangan kepada lainnya. Dan mari kita berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan dia akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mari kita perbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada masalah segala macam masalah, rezeki apa saja, minta kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa mendatangkan air saja, tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa. Yang bisa Allah Ta'ala. Tadi saya datang ke masjid ini, saya dikasih tahu, Habib, ini airnya sudah 3 hari tidak keluar airnya. Lantas saya coba, saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, keluar airnya dengan izin Allah. Keluar, qadar Allah. Siapa yang hebat? Allah Ta'ala. Saya tidak mampu, tanpa pertolongan Allah tidak bisa saya mendatangkan air, mengeluarkan air, tidak bisa. Air ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kebetulan qadarullah, waktu saya datang, saya baca doa, saya cetek, airnya langsung keluar semua. Allah yang hebat, Allah yang terpuji, Allah yang memberi rezeki. Air saja kalau di stop bingung kita. Mau wudhu saja sulit. Mau wudhu aja sulit. Siapa yang hebat? Allah Ta'ala. Jangan kita tertipu, jangan kita puji manusia, jangan saya yang dipuji, Allah Ta'ala yang terpuji. Yang hebat Allah Ta'ala. Saya hanya mohon pertolongan Allah, saya hanya berdoa, saya hanya minta pertolongan Allah. Saya ini la haula wa la quwata illa billah. Allah berkehendak,
jadi kun fayakun, keluar dengan izin Allah. Subhanallah. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kita ini harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Dengan tidak disangka-sangka, di luar akal manusia. Kalau kita hitung, kita pikir, tidak sanggup. Otak kita tidak mampu mikirkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sekujur badan kita ini saja kita tidak mampu mikirkan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang dulunya asalnya setetes air, bisa jadi darah, bisa jadi daging, bisa jadi manusia lahir ke bumi ini. Subhanallah. Siapa yang hebat? Allah Ta'ala. Yang membuat, yang menciptakan Allah Ta'ala. Ibu bapak kita tidak bisa tanpa kehendak Allah. Semua ini karena kehendak Allah. Qadarullah. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Yang terpuji Allah Ta'ala. Jadi kita ini harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, masih bisa datang ke masjid, masih bisa bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kaki, bisa melangkah, bisa datang ke masjid, bisa menggerakkan badan kita, bisa sujud, bisa rukuk. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita tingkatkan terus. Ini nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang diberi kekayaan tapi dia tidak bisa datang ke masjid, kakinya tidak bisa melangkah ke masjid. Ada orang yang diberi sehat tapi kakinya tidak bisa datang ke masjid. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan terus, pelihara terus, bertakwa kepada Allah di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji, jangan berani-berani berbuat kemungkaran. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.